Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-21 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan membahas khusus hanya dua topik aja. Topik pertama yang saya akan bahas adalah efek dari kebijakan penutupan kode broker atau kebijakan penutupan mata investor retail pada jam market. Ya, kira-kira apa aja efeknya setelah kebijakan itu berlaku hampir 2 minggu saat ini dan pembelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari kebijakan tersebut, baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Juga saya akan membahas tentang masuknya Omicron ke Indonesia. Tadi siang diberitakan secara resmi bahwa Omicron sudah terdeteksi di Indonesia dan pada saat itu IHSG tiba-tiba menungkik dan kurang lebih gimana efeknya terhadap IHSG masuknya varian baru ini dan juga tentunya terhadap window dressing banyak yang bertanya. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja. Pertama saya akan bahas tentang efek dari penutupan kode broker terhadap IHSG. Jadi kalau Anda menyadari hampir 2 minggu ini Anda menyadari tentunya kondisi market itu menjadi lebih lesu dari sebelumnya. Kalau kita compare seminggu sebelum mata retail ditutup dan 2 minggu after mata retail ditutup, kebijakan penutupan mata retail, kita lihat IHSG memang berjalan lebih lambat, transaksinya menurun dan pergerakannya pun menjadi kurang exciting ya karena istilahnya memang IHSG jadinya hanya merah hijau kayak binomo kayak yang lain-lain jadi kurang intelek lah karena merah hijau kita cuma ngedukun-dukun doang dan wajar para scalper juga yang nggak terima kalau matanya ditutup paksa seperti ini mungkin mereka mengurangi transaksinya dan kita lihat transaksi menurun dan ini memang terbukti juga dari data transaksi pasar reguler bahwa rata-rata harian transaksi di IHSG sebelum investor retail matanya ditutup, ini rata-rata harian seminggu terakhir sebelum tanggal 6 Desember itu rata-ratanya 27 triliun sehari. Dan setelah mata retail ditutup hanya 19 triliun sehari. Jadi ini penurunan yang cukup besar bahkan sampai minus 26,7%. Penurunan ini tentunya apa ya? Nah, ini efek nyata bahwa memang wajar sih investor retail nggak suka matanya ditutup karena ya sangat sedikit orang yang lebih suka matanya ditutup daripada dibuka. Cuma ya kita tahu ini kebijakan ini adalah kebijakan positif yang diambil untuk menjaga ekosistem di bursa untuk mengurangi penggunaan reksa bandarmologi atau istilah bursanya apa herding behavior yang suka ikut-ikutan bandar di mana mungkin bursa kita sebagai investor retail sebenarnya di-encourage lebih untuk memperkaya bandar. Kalau bandar lagi mau akumulasi di harga bawah, kita kasih ke mereka gitu. Jadi kita melawan bandar, arahnya mungkin lebih ke arah situ. Dan nanti kalau harga udah digoreng di atas, bandar mau profit taking, kita beli balik dari mereka. Mungkin arahnya memang untuk ekosistem yang lebih baik memang seperti itu. Jadi ikut-ikutan bandar dianggap sesuatu yang terlarang dan perlu dikurangi mungkin. Jadi hal ini memang sudah bisa kita terima dan otomatis juga nggak semua orang bisa menerima dengan lapang dada bahwa wah mulai sekarang tradingnya ditutup jadi itu berdampak pada penurunan transaksi di IHSG yang memang ya cukup besar sih cuma ya sudah gitu so far 26% dan transaksi ini juga juga tercermin dari transaksi-transaksi sekuritas. Di Instagram kami sempat share bahwa transaksi YP di 1 minggu pertama pasca penutupan kode broker itu turun 1 triliun. YP adalah broker terbesar di Indonesia, dengan transaksi terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2021 ini dan meskipun datanya nggak official, saya percaya ini broker retail dan transaksi terbesar itu juga YP kayak gitu.
transaksi investor retail terbesar itu terpusat di YP, dan kita tahu YP juga kandangnya para scalper hebat kayak gitu yang transaksinya besar itu juga di YP. Dan transaksi YP 1 minggu pertama pasca penutupan mata investor retail itu turun sampai 1 triliun. Ini angka yang besar tentunya untuk satu broker bisa turun sampai 1 triliun dalam seminggu pertama. Dan bukan cuma itu, ada hal lain juga yang perlu kita highlight adalah minggu lalu, minggu tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember adalah ada pesta IPO, beberapa emiten besar IPO. Jadi saham-saham yang transaksinya belum ada di minggu sebelumnya yang kita jadikan parameter, bahkan kita tahu ada beberapa perusahaan besar IPO, itu ada di setelah mata ditutup. Jadi sebenarnya kalau minggu ini bukan minggu IPO, 2 minggu ini bukan minggunya IPO dibanding minggu sebelum sama seperti minggu sebelumnya nggak ada perusahaan IPO, harusnya penurunan di IHSG lebih lebih besar lagi. Jadi itu memang efek yang memang harus ini, dan kita harap ini temporer kayak gitu. Kita harap temporer karena ya tentunya salah satu yang menjaga ekosistem juga bukan berarti itu ikan-ikan kecil, makanan-makanan ikan besar itu kabur semua kan, jadi ekosistem nggak terjaga juga kayak gitu. Kalau ini berlangsung lama tentunya akan diberlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk memancing investor retail lagi masuk ke bursa supaya bisa menjaga ekosistem yang lebih baik kayak gitu. Penurunan transaksi YP seminggu pertama turun 1 triliun, dan ini kami juga ambil data beberapa transaksi lain, itu MG, broker yang banyak, yang sangat powerful, yang dipercaya orang, banyak dipakai oleh big player, transaksinya juga turun. Lucu, ini tadi kita pakai retail, sekarang MG juga yang begitu powerful, transaksinya turun jadi minus 16%, tadinya rata-rata transaksi hariannya 970 miliar, sekarang jadi cuma 811 miliar per hari, turun 16,37%. Anda bertanya kenapa? Emangnya bandar juga kalau ditutup matanya jadi takut kayak gitu. Toh dia kan yang ngegerakin harga, dia ngatur semua kayak gitu kan. Toh kebijakannya juga kan buat dia, kenapa turun? Jadi salah satu yang jadi asumsi kami yang menyebabkan penurunan transaksi broker-broker termasuk broker yang banyak dipakai bandar adalah banyak pakai big player adalah karena dulu bandar harus punya banyak jurus karena terlihat. Kayaknya mereka terlihat, pergerakan mereka terlihat secara real time, bisa dicopet oleh scalper dalam dengan cepat dan lain-lain. Dulu mereka harus menggunakan banyak jurus untuk mencari keuntungan, untuk bisa menyerap uang investor retail. Cuman itu karena lawannya buka mata kan, karena lawannya buka mata. Sekarang matanya ditutup, bisa apa lawannya? Jadi mereka pun nggak butuh effort yang besar untuk melakukan penyerapan sempurna, penyerapan yang baik buat uang-uang investor retail. Jadi hal tersebut yang menyebabkan transaksi MG menurun cukup drastis. Ini sebelum rata-rata harian sebelum mata retail ditutup, ini sesudah menurun 16%. Bahkan penurunan itu lebih besar dari transaksi PD. PD yang turun 12,7%. Ini juga sekuritas retail kedua terbesar secara transaksi, itu turun 12,7% transaksi hariannya. Dan yang menarik adalah transaksi XC, ajaib sekuritas, itu justru meningkat pasca penutupan kode broker, penutupan mata retail yang memang ya seperti dibahas, yang mereka ini memang pahlawan, yang anak-anak muda yang berani, yang nggak kenal takut, yang mau mengorbankan uangnya, bukan hanya waktu, uang usahanya untuk demi keuntungan kita bersama kayak gitu. Dan mereka memang pahlawan banget, dan ya wajar sih pahlawan-pahlawan ini transaksinya meningkat karena mungkin mereka ngerasa di masa kesepian ini mereka harus berkorban lebih banyak lagi buat kita-kita yang mungkin lebih senior, yang kita-kita kan yang senior cenderung egoistis ya, kita nggak mau mengorbankan uang kita buat kemajuan bursa. Cuman mereka-mereka ini sepertinya memang punya semangat yang berbeda dari kita yang layak diacungi jempol. Mungkin saya belum lihat detail semua transaksi sekuritas. Cuma dibanding retail-retail yang lain, setahu saya hanya XC yang meningkat rata-rata transaksinya sejak ditutup matanya. Jadi memang ya wajar lah.
itu benar-benar pahlawan yang nggak kenal menyerah meskipun matanya ditutup. Cuma apa efeknya gitu ya? Ya pertama seperti saya bilang, eh, saya pribadi 2 minggu ini saya banyak banget di luar kantor karena saya ngerasa di luar kantor karena saya ngerasa memang nggak ada value-nya lagi saya ngeliat market. Toh transaksi pergerakan bandar kemarinnya sudah saya analisa, posisi saya sudah ini, saham saya sudah periksa semua, kayak gitu, udah itu saya pasang order, udah itu saya bebas keluar kantor, apalagi ini akhir tahun, saya punya banyak project-project, perencanaan ke depan, apa dan lain-lain, jadi saya banyak banget keluar kantor, lebih dari setengah waktu saya 2 minggu ini saya lewatkan ya saya kerja juga di luar kantor dan saya nggak ngerasa butuh ngeliat market karena ya saya bukan orang yang senang nebak-nebak merah hijau buy sell buy nggak kayak gitu saya saya ketawa-ketawa ngelihat orang yang seperti ya ada beberapa sih yang nebak-nebak itu kayak binomo dan lain-lain menurut saya itu enggak ya seru-seruan aja sih gitu itu bukan trading serius nebak hijau merah toh bukan kita yang ngatur hijau atau merahnya kayak gitu jadi eh, jadi trading bisa jadi lebih santai toh. Ya saya cuma butuh pas pagi-pagi kalau memang saya ngamatin dulu kalau belum ngamatin semua saham saya kemarin sorenya saya amatin dulu saya pasang order itu saya tinggalin saya nggak ngerasa butuh lihat market dan ya cukup ini sih cukup refreshing saya udah capek banget sebelum-sebelumnya saya cukup refreshing bisa ngurusin yang lain dan hal ini juga tentunya bisa digunakan buat rekan-rekan yang mungkin selama ini merasa butuh membaca pergerakan bandar, memantau itu jadi lebih santai. Kita bisa fokus ke keluarga, ke pekerjaan kita dan lain dengan asumsi Anda bukan full time trader ya. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini lebih santai dan satu hal lagi juga ya kami melihat pergerakan bandar apa triknya jadi lebih sedikit. Bahkan saham-saham yang diakumulasi dan nggak jadi trending topik, kalau Anda ikutin Telegram kami beberapa 2 minggu ini, kami sengaja mention beberapa saham yang diakumulasi diam-diam dan akumulasinya terus berlangsung dengan baik, kayak gitu, terus berlangsung dengan baik karena ya retail ya biasanya wah udah keburu naik, udah nggak jadi, keburu naik nggak sadar, mereka udah seminggu lebih akumulasi tanpa banyak jebakan-jebakan dan lain-lain karena ya kembali lagi kan kalau mau ya ketika lawannya matanya ditutup tentu akan lebih enak kayak gitu dan sebagai kita yang mengikuti pergerakan bandar ini juga sebenarnya bisa jadi positif ketika kita sudah move on dengan ini ya udah gitu. Ya saya juga ada waktu-waktu di mana saya sibuk nggak bisa ngeliat market. Sekarang saya nggak jadi nggak sibuk nggak perlu lihat market. Yang penting kita lebih fokus menganalisa ketika jam tutup atau menganalisa data kemarin. Kalau sore nggak bisa menganalisa, pagi-pagi saya analisa, everything oke, pasang kayak gitu. Yes, memang ada bandar-bandar kejam yang menyerap uang retail tetap berlangsung, cuma ya kekejaman itu juga tetap ada kok sebelum mata retail ditutup dan ya kita bisa menghindarinya saham-saham tersebut yang banyak influencer dan lain-lain ya kita bisa menghindari aja apalagi kita tahu mata kita akan ditutup kayak gitu jadi kita fokus ke big picture-nya kayak gitu dan itu juga yang mau saya share di webinar buat alumni Bandarmologi yang pengalaman dan ini menurut saya ya terlepas dari kalau boleh dibuka lagi, saya prefer dibuka lagi, cuma ada juga kok sisi positifnya dari sini. Itu sesuatu yang menarik dan ya kayak ini event transaksi MG pun berkurang cukup drastis sepanjang uh, pasca ditutupnya kode broker. Jadi menunjukkan memang ya, ya itulah, ya ada perubahan yang cukup signifikan kayak gitu. Meskipun banyak saham IPO dan lain-lain, transaksi bisa turun begitu tajam dan kita bisa lihat sih kalau ini terus berlangsung apa yang akan terjadi ke depan. Cuma ya kita ikutin aja sih. Kita percaya bursa juga punya mereka paling tahu hal yang perlu dilakukan untuk menjaga ekosistem dan rantai makanan di bursa. Kayak gitu. Jadi saya pribadi cukup ini bahkan podcast ini saya buat jam 12 malam, besok pagi saya udah ngamatin saham saya, besok pagi saya keluar seharian bahkan ngerasa nggak butuh lihat market lagi toh. Apa yang saya rasa butuh trailing stop atau order sudah saya pasang, sisanya saya pantau karena menurut saya bandarnya masih rajin akumulasi, saya nggak perlu gerasak gerusuk harus
jangan-jangan udah profit taking, nggak usah, nanti besok sore aja kita lihat. Kayak gitu, dan menurut saya ya saya udah mulai bisa ya beradaptasi lah kayak gini. Kayak gitu, dan itu hal pertama. Hal kedua yang tentunya ini menarik adalah Omicron masuk ke RI, IHSG drop tak kuasa menahan tekanan jual. Di sini tadi hari ini hari Kamis ini investor asing jualan 532 miliar dan IHSG turun. Cuman ya kita lihat ketika berita Omicron itu keluar, IHSG cenderung bergerak turun, tapi setelah penurunan tersebut pelan-pelan bergerak rebound dan akhirnya turun 0,47%. Saya udah berulang kali sih membahas, cuman saya tekankan lagi aja yang mungkin yang belum membahas podcast sebelumnya, saya nggak melihat ada sesuatu yang ada hubungan apapun antara Omicron dengan IHSG. Yes, memang buat seru-seruan, bahkan kami buat broadcast ya kalau nggak salah. Asingnya niat banget kayak gitu. Niat banget asingnya berita Omicron keluar, IHSG langsung dimerahin kayak gitu. Jadi nggak ada ini karena ya saya tahu memang sampai detik ini masih banyak komentator saham yang mungkin dia diajarinya sebelum pandemik yang menghubung-hubungkan kalau ada berita buruk IHSG turun, kalau ada berita bagus IHSG naik, walaupun apalagi berita buruk pandemik itu sebenarnya udah sangat tidak berdasar kalau kita mengatakan ketika pandemik, ketika krisis lagi kesehatan, ketika orang di rumah aja, ketika ekonomi runtuh, IHSG turun atau bursa dunia turun, itu sangat-sangat tidak beralasan, sangat-sangat tidak pakai dasar pengetahuan yang baik di masa pandemik ini. Karena kenyataannya, ketika bursa jatuh, ketika ekonomi jatuh, bursa-bursa dunia termasuk IHSG malah all time high. Anda boleh tanya mayoritas penduduk Indonesia, mereka semua tahu ekonomi tambah lesu. Banyak orang tambah miskin, kehilangan pekerjaan. Yes, ekonomi runtuh itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lagi. Tapi IHSG terbang. Bisnis kuliner di bursa bergejolak. Harga-harga saham menyentuh all time high-nya. Saham-saham busuk terbang. Itu yang terjadi selama hampir 2 tahun pandemik. Jadi kalau ada Omicron, Anda beranggapan IHSG akan turun, itu logikanya pakai logika apa? Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ini, bahkan IHSG turun sebentar, rebound lagi. Toh kita melihat selama pandemik ini bursa seluruh dunia terbang-terbangan karena justru orang bingung uangnya dipakai apa. Ya udah masukin ke bursa saham. Para pahlawan-pahlawan, anak-anak ajaib dan lain-lain selama ini senang-senang, sekarang jadi kegandungan investasi, uangnya dikorbankan buat kita-kita. Karena mereka bingung uangnya diapain, masukin investasi buat kita, buat ekosistem bursa. Semua itu di-trigger karena pandemi. Pertumbuhan bursa kita 2 tahun terakhir lebih besar dibanding sepanjang sejarah sebelumnya dari buka sampai sebelum pandemi. Bahkan dua kali, mungkin 3 kali lebih besar jumlah investor yang muncul setelah pandemik sebelum dibanding total semua sebelum pandemik. Jadi kalau Anda beranggapan Omicron ini terlepas dari gimana efeknya buat kesehatan, gimana ininya, gimana apakah akan PPKM lagi, apakah akan tertular, apakah akan berbahaya. Yes, itu kekhawatiran yang lain. Kita harus hati-hati menjaga protokol dan lain. Yes, itu kekhawatiran yang lain. Cuma nggak ada urusannya sama IHSG. Ingat, fundamental sudah dihapus dari bursa. Hubungan antara IHSG dengan bursa saham sudah tidak ada. IHSG dengan kondisi sektor real di dalam negeri ekonomi sudah tidak ada. Terus kenapa IHSG turun? Toh kemarin-kemarin juga turun kan? Kenapa asing turun 500 miliar kemarin-kemarin? Sempat jualan 1 triliun. Bebas. Mereka bebas. Nggak ada peraturannya di bursa yang mengatakan kalau Omicron masuk, IHSG harus dinaikkan oleh asing, asing harus belanja 1 triliun. Tidak ada. Asing mah bebas. Sebelum Omicron juga mereka keluar, dan menurut saya ya mendengar penyebarannya yang begitu mengerikan, begitu cepat, rasanya mustahil. Saya pun udah bahas di podcast sebelumnya, mustahil kalau Omicron tidak masuk ke semua negara termasuk Indonesia. Dan puji Tuhan so far Omicron ini jauh lebih
tidak berbahaya dibanding Delta. Jadi itu hal positif yang bisa kita ambil, bahkan ini bisa mempercepat proses herd immunity. Walaupun mungkin ada krisis-krisis sosial, krisis ekonomi yang terjadi after di 2022 nanti, yes itu ya, itu resiko. Nggak seorang pun mau, cuma nggak seorang pun bisa menyetop kejadian ini, cuma ya sudah, kayak gitu. Cuma ya kita sebagai investor saham ya nggak usah dihubung-hubungkan sama bursa saham lah, kayak gitu. Terlepas dari ini karena realitanya seperti itu. Dan satu lagi, bursa Afrika Selatan tempat asalnya Omicron pun sempat all time high di masa-masa penyebaran virus Omicron. Jadi rasanya aneh banget kalau Anda beranggapan ini berita negatif, Anda harus panik dan lain-lain, rasanya aneh banget. Nggak tahu dasar pemikirannya apa. Seperti itu. Oke, itu aja sih. Saya nggak bisa buat podcast panjang-panjang karena besok subuh saya harus ke Jakarta, terus ke Tangerang, ada urusan. Jadi itu aja. Cuma sebelum menutup, ini mungkin podcast salah satu podcast akhir di Bicara Bandar season kedua, di mana 2021 nanti 22 nanti mungkin ada konsep baru, mungkin ada Bicara Bandar season ketiga dan lain-lain. Saya belum tahu, saya belum memutuskan, masih banyak waktu untuk berpikir. Cuman seperti season sebelumnya, season 1, dalam minggu-minggu ke depan saya akan membuat Bicara Bandar Special Edition. Kalau Anda belum pernah nonton, Anda nonton bisa podcast kami tahun lalu, di mana Bicara Bandar Special Edition, di mana saya mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan ringan, pertanyaan-pertanyaan lucu, atau pertanyaan-pertanyaan yang unik, yang bebas Anda tanyakan di kolom komentar dari podcast ini. Anda boleh tulis pertanyaan apapun, mau pribadi, mau apa ya. Saya tetap akan milih sih pertanyaan yang saya akan jawab, cuman tentunya yang banyak like-nya, yang tentunya ya nggak parah banget pertanyaannya, saya akan coba jawab ya buat senang-senang di akhir tahun sebagai kenang-kenangan apa ya. Ya enjoy lah, kita udah 1 tahun buat podcast. Saya berterima kasih 1 tahun udah didengarkan, banyak yang say thank you dan lain-lain. Dan buat episode akhir tahun saya buat Bicara Bandar Special Edition. Anda boleh nanya apa aja, cuma ya kalau bisa jangan di HSG, jangan tentang bandar, cara akumulasi, cara prediksi distribusi, itu udah dibahas sepanjang tahun. Yang unik-unik, yang nyeleneh-nyeleneh, semakin banyak like-nya, saya akan usahakan untuk dijawab semua. Seperti itu. Oke, itu aja. Jadi silahkan kalau Anda punya pertanyaan bisa masukkan di kolom komentar. Thank you. Harap terus jaga prokes, jaga kesehatan, dan mari kita jalani. Oh ya, untuk window dressing saya percaya tidak ada yang berubah di window dressing karena sama Omicron, IHSG sama Omicron aja nggak ada hubungannya, apalagi window dressing. Saya lupa itu. Jadi itu aja buat teman-teman. Nah, silakan kalau punya ada pertanyaan menarik, silakan masukkan kolom komentar. Nanti saya akan bahas 1 atau 2 minggu, seminggu lagi paling lambat. Oke, thank you. Sampai jumpa. Sehat selalu.